we thought that this Wah, bisa jadi sorotan besar di Asia. Ketua Wasit Dunia di organisasi FIFA, Pierluigi Collina, sampai buat pernyataan keras begini soal laga Persib Bandung lawan Selangor tadi malam. Bahkan, Persib harusnya menang 3-0. Kok bisa begitu? Benarkah? Wih, ini bisa gemparkan Eropa. Presiden FIFA Gianni Infantino sampai ambil keputusan begini soal kemenangan fantastis Persib semalam. Ungkap satu kejutan besar ini yang mungkin bikin Bobotoh happy. Benarkah demikian? Hahaha, dasar gak tahu malu. Begini pernyataan super konyol pelatih Selangor FC usai dihabisi King Persib semalam. Malah bikin fans asal Malaysia menangis melihatnya. Begini penjelasannya. Nah, ini baru super bagus dan top dah. Bojan Hodak mendadak buat pernyataan mengejutkan yang bisa jadi kabar bahagia untuk rakyat Indonesia. Penasaran kan? Yuk simak video sampai selesai ya guys. Yuk, buat kamu semua yang ngaku sebagai bobotoh Persib, wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya, agar kamu nggak ketinggalan update terbaru soal tim kesayangan kita, Persib Bandung. Terima kasih dan hatur nuhun. Semoga Persib juara lagi musim ini. Amin! Dilansir dari situs web Fiksi Garuda, dikabarkan bahwa tepat hari ini, dalam lanjutan fase grup AFC Champions League ACL musim ini, pertandingan antara Persib Bandung dan Selangor FC yang digelar tadi malam menjadi sorotan tak hanya bagi para supporter kedua tim, tetapi juga bagi dunia sepak bola internasional. Salah satu momen yang menuai perdebatan adalah keputusan wasit pada menit ke-82 yang gagal memberikan hadiah penalti kepada Persib Bandung meski terlihat jelas ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain belakang Selangor FC terhadap Beckham Putra yang sedang menggiring bola di dalam kotak penalti. Keputusan tersebut mengundang reaksi keras dari pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, serta pendukung fanatik Maung Bandung yang merasa dirugikan. Namun, yang lebih menarik adalah komentar dari Pierluigi Collina, Ketua Komite Wasit Dunia FIFA, yang memberikan pandangannya terkait insiden ini. Dalam wawancaranya dengan media internasional usai pertandingan, Collina mengungkapkan keheranannya terhadap keputusan wasit di laga tersebut. Menurutnya, pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Selangor FC terhadap Beckham Putra sangat jelas dan seharusnya berujung pada penalti. Ketika saya melihat tayangan ulang insiden itu, saya sangat terkejut. Itu adalah pelanggaran yang jelas. Seharusnya wasit memberikan penalti kedua kepada Persib Bandung. Beckham jelas sedang berada dalam posisi menggiring bola dengan kontrol penuh dan pemain Selangor HC menabraknya dari belakang dengan cukup keras di dalam kotak penalti. Keputusan wasit untuk tidak memberikan penalti di momen tersebut membingungkan. Dalam banyak kasus, keputusan seperti ini akan dilihat sebagai pelanggaran yang memenuhi syarat untuk memberikan hadiah penalti. Jika wasit merasa ragu, teknologi VAR dapat memberikan bantuan. Sayangnya, AFC tidak menggunakan VAR di fase grup, namun keputusan itu tetap diambil oleh wasit di lapangan, tambahnya. Tayangan ulang yang kemudian beredar di media sosial menunjukkan bahwa kaki pemain belakang Selangor memang menyentuh kaki Beckham dengan cukup keras yang berpotensi menyebabkan cedera. Insiden tersebut bahkan mengundang reaksi dari sejumlah pengamat sepak bola dan pakar wasit yang menilai bahwa keputusan wasit patut dipertanyakan. Keputusan wasit ini sangat merugikan Persib Bandung, terutama mengingat pentingnya momen tersebut. Dalam situasi seperti ini, di mana tim tuan rumah berusaha keras untuk mencetak gol ketiga, wasit seharusnya memberikan perhatian lebih terhadap insiden seperti ini, terutama karena jelas ada pelanggaran
bukan yang terjadi, kata Collina. Sebagai ketua komite wasit FIFA, Collina juga menyoroti peran teknologi VR, Video Assistant Referee, dalam insiden tersebut. Di beberapa pertandingan tingkat tinggi, teknologi VR memang digunakan untuk membantu wasit membuat keputusan yang lebih akurat, terutama dalam situasi-situasi krusial seperti penalti atau gol yang kontroversial. Namun, dalam laga Persib Bandung vs Selangor ASC, VAR tampaknya tidak digunakan untuk meninjau insiden tersebut. Salah satu tugas VAR adalah membantu wasit di lapangan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar. Jika wasit merasa tidak yakin tentang keputusan yang harus diambil, VAR dapat menjadi alat yang sangat berguna. Dalam kasus ini, saya percaya VAR dapat membantu wasit untuk melihat apakah pelanggaran itu cukup untuk diberikan sebagai penalti atau tidak, ujar Collina. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Persib Bandung kembali mencuri perhatian dalam ajang AFC Champions League ACL musim ini setelah meraih kemenangan impresif 2-0 atas Selangor FC dalam laga lanjutan grup semalam. Kemenangan ini tidak hanya memuaskan supporter setia Maung Bandung, tetapi juga mendapat apresiasi tinggi dari dunia sepak bola internasional. Salah satu yang memberikan pujian adalah Presiden FIFA Gianni Infantino yang menyampaikan ucapan selamat kepada Persib atas penampilan gemilang mereka di laga tersebut. Dalam pernyataan yang dirilis resmi oleh FIFA, Infantino tidak hanya mengakui kemenangan Persib Bandung, tetapi juga menyoroti kualitas permainan yang semakin meningkat dan kemampuan tim untuk bersaing di level tertinggi Asia. Selamat kepada Persib Bandung atas kemenangan luar biasa yang mereka raih kemarin malam. Kami sangat terkesan dengan kualitas permainan mereka yang terus berkembang dan menunjukkan bahwa mereka siap bersaing di level tertinggi Asia, kata Infantino. Kemenangan 2-0 atas Selangor FC menurut Infantino menunjukkan bahwa Persib bukan hanya tim yang mampu bertahan di panggung internasional, tetapi juga tim yang memiliki potensi untuk meraih gelar bergengsi. Secara keseluruhan, permainan Persib sudah menunjukkan kualitas yang sebanding dengan klub-klub terbaik Asia. Mereka menunjukkan penguasaan bola yang luar biasa, strategi yang terorganisir dengan baik, dan semangat juang yang tinggi. Ini adalah tim yang layak untuk menjadi juara ACL2, tambah Infantino. Salah satu poin penting yang disoroti oleh Infantino adalah kepemimpinan pelatih Persib, Boyan Hodak. Mantan pelatih timnas Malaysia ini telah berhasil membawa Persib ke level yang lebih tinggi dengan taktik yang matang dan pendekatan strategis yang sangat efektif. Boyan Hodak menunjukkan kepemimpinan yang sangat impresif. Ia telah mampu membawa tim ini dengan strategi yang sangat solid dan memiliki visi yang jelas untuk tim. Tak hanya itu, Hodak berhasil memaksimalkan potensi pemain-pemain muda seperti Beckham Putra yang tampil luar biasa di setiap pertandingan, ujar Infantino. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Jadi, setelah kekalahan dari Persib Bandung, pelatih Selangor FC, Christophe Gamel, harus nyiapin banyak PR buat timnya. Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama di lini depan yang dirasa masih lemah dan bikin dampak besar buat hasil akhir pertandingan. Hal pertama yang jadi sorotan Gamel adalah masalah daya serang timnya. Dia ngerasa penyerang Selangor FC gak tampil maksimal di laga itu. Sementara bek Persib malah tampil solid banget, bisa matiin semua serangan. Saya pikir kalau kami nggak bisa cetak gol, berarti pertahanan lawan emang solid banget. Padahal kami sebenarnya punya peluang, bukan berarti nggak ada kesempatan sama sekali, jelas Gamel. Gamel juga ngasih penjelasan kalau Selangor FC sebenarnya punya banyak peluang berbahaya di pertandingan itu. Kreativitas mereka malah kelihatan lebih jelas waktu lagi coba ngejar ketertinggalan. Kami ada beberapa penetrasi, umpan silang, bahkan semput kena tiang gawang. Jangan lupa itu, tambahnya.
Gak cuma itu, suasana permainan juga berubah banget setelah wasit kasih penalti buat Persib. Gol Andrew Jung bikin langkah Persib jadi lebih ringan, sedangkan Selangor FC makin tertekan. Saya rasa penalti itu benar-benar ngebuat kami kehilangan momentum. Waktu itu kami lagi main cukup baik, banyak peluang. Tapi setelah penalti itu, permainan jadi lebih sulit, kata Gamel. Dan dengan kekalahan itu, Selangor FC sekarang ada di posisi paling bawah di klasemen grup G. Tapi Gamel nggak nyerah, dia siap kerja keras buat memperbaiki situasi ini dan coba naikkan posisi timnya di klasemen. Kami harus tetap sadar sama kenyataan. Kalau kami di posisi ini, berarti ada hal yang harus kami perbaiki. Tutupnya. Nah, gimana menurut kalian? Apa Selangor FC bakal bisa bangkit dan perbaiki performa mereka? Yuk komen di bawah. Pelatih Persib, Bojan Hodak, merasa timnya pantas menang di laga ini. Menurutnya, seluruh pemain tampil solid dan bekerja keras untuk menahan perlawanan Selangor FC yang berusaha keras. Kami layak menang. Saya rasa kami main lebih baik hari ini. Kami tampil sangat solid di 30 menit pertama. Setelah gol pertama, mungkin lawan berusaha mengejar, kata Hodak dalam konferensi pers setelah pertandingan. Meski menang, Hodak mengakui bahwa babak kedua bukan awal yang terbaik buat Persib. Mereka jadi lebih fokus bertahan dan meskipun Selangor punya beberapa peluang, tidak ada yang cukup berbahaya. Setelah unggul 1-0, kami nggak memulai babak kedua dengan baik. Kami lebih fokus untuk bertahan dan mereka nggak punya peluang berbahaya. Memang babak kedua agak ngadat, kami kasih mereka 1-2 peluang, ujarnya. Meskipun meraih kemenangan, Hodak mengingatkan timnya untuk tetap fokus. Persib kini memimpin klasemen grup G dengan 7 poin, tapi dia menegaskan kalau perjuangan belum selesai. Masih ada laga-laga penting yang harus mereka menangkan agar bisa memastikan tiket ke babak selanjutnya. Kami punya 7 poin, tapi ini belum selesai. Masih banyak pertandingan yang bisa menentukan. Semua tim masih bisa saling mengalahkan. Saya hanya berharap kami bisa terus melanjutkan performa ini, pungkas Hodak. Nah, menurut kalian, apakah Persib bakal terus mempertahankan momentum ini dan lolos ke babak selanjutnya? Komen di bawah ya! Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama dan kedua tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke teman.